Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Donald Almeida, and saya di sini mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, berikan pendapatmu mengapa dalam penyelenggaraan pendidikan harus memahami tujuan pendidikan. Mengapa demikian? Karena sebelum menyelenggarakan suatu pendidikan, kita perlu mengetahui tujuan pendidikan terlebih dahulu. Sebab apa? Karena tujuan pendidikan ini sangat penting adanya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka menjelaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Demikianlah tujuan pendidikan nasional tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Karena tujuan ini sangat penting jika kita mau menerapkan suatu pendidikan nasional, kita perlu mencari tujuan tersebut apakah telah memenuhi, apakah pendidikan kita telah memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai adanya keterbatasan jumlah guru terampil di Indonesia? Selanjutnya itu bagaimana pendapatmu mengenai adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil di Indonesia? Hal ini tidak dapat kita pungkiri ya, bahwa di Indonesia ini banyak sekali jumlah guru yang mengajar baik di pemukiman yang padat atau pemukiman yang minim penduduk. Sebagai guru, kita sudah dibekali ilmu tentunya untuk mengajar peserta didik kita. Jadi apabila guru yang kurang terampil, mungkin perlu ditindaklanjuti atau perlu diberikan pendidikan sendiri, perlu diberikan pendidikan tambahan maksud saya, untuk mengurangi adanya kekurangan ilmu dalam mengajar peserta didik. 3. Merujuk pada data PISA, apa penyebab terjadinya perbedaan antara pendidikan di negara maju dan berkembang? Selanjutnya yaitu merujuk pada data PISA, apa penyebab terjadinya perbedaan antara pendidikan di negara maju dan negara berkembang? Oke. PISA diselenggarakan tiap 3 tahun sekali oleh OECD dengan menyita sampel siswa usia 15 tahun ke atas secara acak di tiap-tiap negara. Sekarang bisa jadikan standar internasional dalam bidang pendidikan. Indonesia telah berpartisipasi dalam PISA sejak pertama kali PISA diselenggarakan, yaitu pada tahun 2000. Capaian skor PISA Indonesia terhadap tahun 2015 mengalami peningkatan berasal dari skor PISA periode pada mulanya, yaitu terhadap tahun 2012 sebanyak 20 poin skor. Berdasarkan PISA 2015, Indonesia berada di peringkat ke-62 berasal dari 72 negara yang disurvei. Ini termasuk tertinggal ya pendidikan di negara kita, atau beda dengan negara-negara yang lain. Mengapa demikian? Sebab pendidikan di Indonesia ini tidak menyeluruh. Ada yang di pedalaman sana tidak terjamah, pendidikannya masih minim, tenaga pendidiknya nggak ada, fasilitas pendidikannya kurang. Menurut saya itu sih yang menjadi penyebab mengapa pendidikan kita di negara kita ini sangat dikatakan berkembang. 4. Berikan penjelasan pada pernyataan berikut. Kemandirian dalam belajar tidak mengurangi peran guru. Mengapa demikian? Kita belajar mandiri di rumah. Guru kita menyuruh kita untuk belajar mandiri di rumah, belajar secara sinkronus. Kita bisa belajar di keluarga kita, dari ibu, dari kakak, dari ayah, maupun dari tetangga kita. Demikian ini
guru juga berperan penting terhadap pendidikan mandiri ini, kemandirian dalam belajar. Sebab apa? Peran guru di sini sangat penting juga ya. Dalam hal ini guru juga tidak hanya sebagai penyampai materi, tapi juga sebagai fasilitator atau motivator siswa. Dan yang terakhir, apa arti pendidikan sepanjang hayat? Yang terakhir yaitu makna penting pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat, apakah itu? Bermakna bahwa di setiap sepanjang hidup manusia akan selalu membutuhkan proses pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat adalah suatu konsep di mana setiap individu belajar untuk menggali potensi mereka, belajar mandiri. Dalam sistem ini kita dituntut untuk belajar mandiri yang merupakan tanpa bantuan dari siapapun, baik instansi ataupun sebagainya. Kemudian bagaimana cara belajar? Di sini kita juga harus menentukan bagaimana cara kita belajar dalam berpendidikan. Itu sendiri tanpa bimbingan orang atau arahan. Kemudian menemukan sendiri, kita harus menemukan sendiri masalah dan juga menyelesaikannya dengan sendiri. Kita juga tidak harus mengandungkan orang lain terus menerus. Kita juga harus membuat dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Kemudian lebih dari bangku sekolah. Dalam insiden kita harus memiliki kelebihan yang kita pelajari, dan kelebihan sekolah itulah yang membedakan kita dari sekolah atau berdiri di bawah satu instansi. Demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah.